Tentunya untuk materi bab pertama ini makhorijul huruf adalah syarat utama saat kita akan membaca dan mengetahui atau mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Terkadang kalau orang yang di luar non-muslim atau orang yang tidak tahu tentang huruf hijaiyah itu terkadang juga terbingung. Kenapa orang Islam kok bisa membaca yang bukan huruf sering dipakai oleh dia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita kan kalau di Indonesia huruf abjad, ABC sampai Z. Nah, tapi kita ada keahlian tertentu dalam Islam yaitu huruf hijaiyah. Namun ada pula cara-cara membacanya itu beda-beda, dari rongga-rongga mulutnya itu berbeda. Oke, pada kesempatan ini untuk tujuan pembelajaran ada 2 poin yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian makhorijul hurufnya, apa itu yang dimaksud makhorijul huruf. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan makhorijul huruf dalam membaca Al-Quran. Jadi, salah satu contoh huruf alif atau huruf ba. Secara simpel kita tahu cara membacanya menggunakan mulut dengan memanfaatkan 2 bibir secara bersamaan bertemu. Kan seperti itu cara mempraktekannya. Pengertian makhorijul hurufnya apa? Kita bahas sekarang. Di sini sebelum pengertian semua yang kita masuk, Bapak ada salah satu bagan urutannya. Dari makhorijul huruf itu pengertiannya nanti apa? Masuk ke pembagian. Ternyata di sini pembagian ada 5, yaitu al-jauf, asy-syafatain, al-lisan. Bentar, teman mau ikut gabung. Al-halqu sama al-khoisum. Apa itu al-jauf, apa itu asy-syafatain, apa itu al-lisan, al-halqu dan al-khoisum? Yang pertama kita akan bahas pengertian dari makhorijul huruf itu sendiri. Seperti penjelasan yang sudah tampil di layar kalian, bahwasanya makhorijul huruf adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Di mana tempatnya? Tempatnya di rongga mulut. Jadi di anggota mulutmu ini meskipun satu mulut, tapi Allah memberikan kelebihan bermacam-macam huruf bisa kita sebutkan tanpa menggunakan alat bantu. Pengertian makhraj secara bahasa itu adalah tempat keluar. Jadi makhraj itu tempat keluarnya suara. Ya seperti yang kalian dengarkan Bapak bicara ini adalah makhraj. Di mana tempat keluarnya? Ada di mulut kita. Selanjutnya, sedangkan dari segi istilah atau penjelasan singkatnya, makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Beda-beda tipis nggih? Dari bahasa satu kata makhraj dibuat menjadi 2 kata tempat keluar saja. Secara istilah pengertian, misalkan pendapat lah, disebut sebuah pendapat. Apa? Kenapa? Sudah nggih, Bapak lanjut ya. Sedangkan dari segi istilah makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Huruf apa saja? Nah, di sini disebut untuk mengetahui keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Karena secara syarat pembaca Al-Quran sangat penting untuk menjadi dasar dalam melafadzkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Sehingga dari pengertian singkat di atas, penjelasan di bawah dapat dipahami bahwa makhraj merupakan tempat keluarnya huruf-huruf yang sudah ditentukan, yaitu huruf-huruf hijaiyah saja. Jadi kata bahasa makhraj ini nggak bisa digunakan dalam pelafatan abjad atau secara Indonesia ABC sampai Z. Khusus untuk huruf-huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran saja. Itu secara kaidahnya. Jadi singkatnya seperti itu. Bapak lanjut nggih. Kita langsung masuk ke pembagian al-jauf. Apa itu Pak al-jauf? Di situ bisa kalian lihat, kalian baca, Bapak jelaskan. Arti dari al-jauf merupakan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Berarti ada 2 di sini. Rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulutmu dari pangkal ini, batas tenggorokan, atau kalau digambar itu ada gambar lidah yang berwarna merah tapi keabu-abuan.
dan rongga tenggorokan. Yang mana sih rongga tenggorokan? Rongga tenggorokan itu ya tenggorokan yang ada di leher. Jadi ada dua tempat beda, tenggorokan dan rongga mulut. Nah, huruf apa saja Pak yang termasuk dari al-jauf? Karena di sini disebutkan al-jauf, rongga mulut, tenggorokan, maka cuma 3 huruf yang terdapat di al-jauf ini, yaitu huruf alif, waw mati, dan ya mati. Secara gambar bisa dilihat, pertama di situ adalah ya madiyah. Ya, bentuk lidah kalian hampir menyentuh ke langit-langit atas. Ya, yi, yu. Meskipun beda a i u-nya, tapi posisi lidah tetap. Itu kalau ya. Waw. Waw bentuknya lidah kalian sedikit ke belakang. Alfairo itu siapa? Muhammad Alfairo, mikrofonnya kenapa? Ayo mikrofonnya. Waw madiyah. Ilat kita, lidah kita itu posisinya berada di belakang setelahnya ya. Jadi sedikit ke belakang. Sedangkan untuk alif, lidah kita rata, nggak ada gerakan sama sekali. Dan rongga mulutnya itu semuanya tidak terhambat. Diawali dari keluarnya dari dada, a, waw, ya, masuk ke rongga mulut tanpa hambatan dari tenggorokan. Ketika di posisi tempatnya lidah, baru berbeda-beda tergantung dari huruf yang disebutkan. Itu mengenai al-jauf. Masuk ke asyafatain. Ini Bapak jelaskan semua dulu, nanti di ending kalau mau bertanya boleh ya, kalian catat dulu. Asyafatain adalah 2 bibir. Berarti 2 bibir kalian ini disebut syafatain secara bahasa Arabnya. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Yang termasuk huruf syafatain hanya ada 4. Yang huruf tersebut berfungsi untuk menggunakan 2 bibir. Isnaini Safara, mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Terima kasih. Yang termasuk dengan asyafatain huruf 4 yaitu huruf wawu, huruf fa, huruf mim, dan huruf ba. Ketika kalian rasakan, keempat huruf ini yang bergerak hanya 2 bibir kalian, sehingga 4 huruf ini termasuk kategori asyafatain atau huruf yang termasuk menggunakan 2 bibir. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk fa, keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menepati dengan ujung 2 gigi seri atas. Kita lihat yang huruf fa ada di sebelah kanan. Gigi atasmu bertemu dengan bibir bawahmu. Ya, ujung gigi seri atas berjumpa atau bertemu dengan bibir. Jadi sedikit masuk bibir kalian dibandingkan dengan bibir yang atas. Untuk khusus huruf fa. Sedangkan wawu, ba, dan mim keluar dari antara 2 bibir, bibir atas dan bibir bawah. Hanya saja untuk wawu membuka, sedangkan ba dan mim bibir membungkam. Bisa dirasakan nggih? Jadi untuk wa itu ada kategori bentuk bibirnya harus bahasanya kalau di sini memonyong atau mencucukan. Pak, ketika praktek huruf waw harus seperti itu. Ya, biar nggak salah sebut. Makanya ada huruf syafatain namanya. Jadi di dalam syafatain hanya ada 4 huruf, waw, fa, mim, dan ba. Untuk fa, bibir bawah yang bersentuhan dengan gigi seri. Untuk waw, 2 bibir yang bentuknya mencucu atau memonyongkan. Sedangkan mim dan ba sama, bertemunya 2 bibir. Tapi kalau ba sedikit lebih tebal daripada mim. Kalau mim kita nggak butuh tekanan, 2 bibir tersebut nggak butuh tekanan. Cuman kalau ba butuh tekanan atau tenaga sedikit lebih besar daripada mim tadi. Masuk ke alisan. Pembagian selanjutnya yang ketiga, alisan artinya lidah. Berarti di sini
semua huruf nanti menggunakan lidah yang ada di rongga mulut. Alisan artinya lidah, bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya ada 18 huruf. Berdasarkan 18 itu dikelompokkan lagi menjadi 10. Apa saja? Kita lihat satu persatu. Pertama, pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang yang hurufnya adalah qaf. Kita lihat gambar sebelah kanan. Posisi lidah kalian sedikit ke belakang dengan adanya tekanan. Pangkal lidah dengan langit-langit bagian belakang. Ko. Maksudnya bunyi huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan. Jadi persimpangan atau pembatasan dari rongga mulut ke rongga kerongkongan yang dihimpit ke langit-langit mulut bagian belakang. Itu ya. Itu tentang huruf qaf, pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Yang kedua, pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah sedikit maju. Ini huruf kaf. Terkadang dua huruf ini sedikit kesulitan bagi mereka yang nggak terbiasa. Sulit membedakan antara qaf dan kaf. Semuanya jadi satu. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai. Seperti penjelasan tadi, kita harus mengetahui secara benar. Kalau tidak, maka kemurnian Al-Quran pun akan berubah. Dan kitab Al-Quran pun bisa saja seperti komik ala biasanya. Sedangkan ini kitab-kitab pedoman hidup kita. Jadi nggak sembarangan membaca. Ngoten nggih. Sudah, kembali ke sini. Jadi dua huruf ini berbeda tapi sama. Samanya di mana? Menggunakan bibir membuka. K. Kalau qaf sedikit bulat. Ko. Seperti itu. Posisi lidah seperti pada gambar. Kalau qaf sedikit ke dalam mendekati kerongkongan. Kalau kaf sedikit di depan daripada qaf tadi. Selanjutnya untuk alisan yang ketiga, berada di tengah-tengah lidah, yaitu huruf jim, shin, ya. Nah, posisinya coba dilihat di gambar. Huruf jim kita lihat dari gambar yang tengah. Lidah kalian, tengah-tengah lidah menepati langit-langit mulut yang di atasnya. Hanya saja sifatnya jim ini nggak hamas ya, bersih dari air liur. Jadi ketika kalian akan menyebutkan huruf jim, pastikan nggak ada air liur sama sekali di lidah kalian saat bertemu dengan langit-langit atas. Jim, bukan jim. Seperti itu ya. Temanmu minta gabung. Yang selanjutnya adalah shin. Posisi lidah sama. Tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Terus ya. Ya juga sama. Sudah? Ya juga sama. Posisi ya di sini letaknya lebih ringan daripada shin dan jim. Artinya dalam sebuah tekanan tenaga, untuk jim itu harus ditekan sekuat mungkin tanpa ada campuran hamesnya, air liurnya. Sedangkan kalau shin masih ada sedikit, tapi kalau ya nggak perlu ada pembersih air liur. Karena di sini ya sebenarnya nggak terlalu menyentuh dengan langit-langit atasnya. Posisinya dia nggak menyentuh. Seperti itu. Untuk selanjutnya, tepi lidah, alisan yang tepi lidah. Apa saja hurufnya? Dot. Nah, maksudnya bunyi dot keluar dari tepi lidah, boleh tepi lidah kiri atau kanan. Jadi posisi tepi lidah, pinggiran lidahmu seperti pada gambar di bawah itu yang gambar gigi. Itu gigi seri, gigi geraham, yang titik-titik ada hitam itu adalah lidahmu. Hingga sambung dengan makhrajnya huruf lam serta menempati geraham. Jadi posisi lidah itu terserah kamu nyamannya bisa di sebelah tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri. Do. Kalau Bapak kebiasaan kanan. Do, di, du, bau. Do, di, du, bau.
Hati-hati, beda dengan dal nanti ya, nggak sama. Dal dengan dot beda. Dal di atas atau di depannya dot, kalau dot sedikit ke belakang. Karena dot posisi tepi lidah ada boleh kiri atau kanan. Tolong kolom komentar dimanfaatkan untuk absensi saja. Kalau ada deteksi nama kolom komentar nggak sesuai manfaat, Bapak del absenmu ya. Mohon maaf. Biar fokus mendengarkan Bapak. Itu mengenai nomor 3 dan nomor berapa ini? Nomor 4 sebenarnya. Bapak salah nomor. Alisan selanjutnya yaitu nomor 5 dan 6. Yang nomor 5 ujung tepi lidah. Huruf apa yang termasuk dalam ujung tepi lidah dalam alisan? Yaitu huruf lam. Posisi gambar sebelah kiri. Gambar mulut sebelah kiri. Maksudnya bunyi lam keluar dari tepi lidah sebelah kiri atau kanan hingga penghabisan ujung lidah serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Jadi ringan saja, nggak perlu ditekan. Lali lubal hampir mendekati dengan gigi. Persimpangan antara gusi dan gigi. Yang selanjutnya ujung lidah, bukan ujung tepi lidah, ujungnya lidah. Maksudnya huruf nun keluar dari ujung lidah setelah makrot lam, lebih masuk sedikit ke dasar lidah pada lafadz lam serta menempati langit-langit mulut atas. Berarti apa? Tempatnya sama, hanya beda depan belakang. Kalau lam sedikit ke belakang, di gusinya cenderung mengenai gusinya. Kalau nun hampir mendekati dengan gigi, ujung lidahmu. Jadi posisinya depan belakang. Nun yang di depan, lam yang di belakangnya. La, nun, la. Nun bisa kamu rasakan. Alisan selanjutnya nomor 7, ujung lidah tepat yaitu huruf ro. Maksudnya huruf ro keluar dari ujung lidah setelah makrotnya nun dan lebih masuk ke dasar lidah daripada nun serta menempati langit-langit. Hampir sama menempati langit. Bagus Aji, kenapa? Mikrofonnya dihidupkan. Lafadz nun ini, lafadz ro ini sedikit butuh tekanan. Ro tebal mengangkat sedikit lidah. Dalam tajwid ro itu ada dua, yaitu ro tarkik dan ro tafhim. Tebal dan tipis tergantung kebutuhannya. Tapi posisi lidahnya, ujung lidah lebih masuk ke dasar lidah daripada nun tadi. Posisinya antara nun dan lam. Ro lebih masuk lagi. Itu untuk ro, gambar yang di atas. Kulit gusi atas, dal tak po, mirip. Bunyi huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati dengan pangkal 2 gigi seri atas. Ini baru mengenai giginya. Jadi lebih cenderung di bawah gusi, pas di gigi, pangkal gigi, akar dekat gusi. Ta, dal, po. Hanya bedanya kalau dal dia menemui lam. Dal, ta. Los dia setelah mengenai gigi langsung tanpa hambatan keluarkan suara ta. Kalau to beda dengan dal dan ta. Karena apa? Bibirmu harus mencucu. To. Jadi harus mencucu. Seperti itu. Seperti pada gambar. Beda. Kalau di gambar bawah sebelah kiri, dal dengan tak itu satu gambar, menggambarkan bahwa memang dia mulut terbuka. Bedanya hanya di lam. Tapi kalau to, bibirmu sedikit mencucu. Seperti itu untuk alisan yang ke berapa tadi? 8. Ke 9 dan ke 10. Alisan yang ke 9 dan 10. Runcing lidah yaitu huruf shod, sin dan za. Jadi bukan ujung lidah.
Di sini dijelaskan bunyi huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati ujung dua gigi seri atas, gigi seri bawah. Za sedikit bergetar. Ini hampir menyerupai dengan kalau di abjad kita Indonesia itu za, z biasa. Itu kalau ditekan. Kalau sod mirip dengan sin. Bedanya kalau sod hanya mencucu, sin meringis. S biasa. Seperti itu. Untuk yang ke-10, gusi, huruf do, sa, zal. Di situ disebutkan huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati dengan ujung dua gigi seri atas. Sa. Jadi lidahmu nggak menyentuh yang lain, nggak menyentuh langit-langit, tapi menyentuh gigi ujung. Jadi pangkalan ujung lidah dengan gigi bersentuhan. Dho. Mengenai dho, sifat bibirnya harus mencucu. Sa, zal. Terkadang yang sering terkendala itu zal. Itu hampir menyerupai dengan za. Orang-orang seperti itu biasanya. Dan pembagian yang keempat, alisan tadi sudah sampai 10. Pembagian yang keempat yaitu al-halqu. Al-halqu artinya tenggorokan atau kerongkongan, tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan. Dan berdasarkan perbedaan teknis pelafal, huruf tersebut dibagi menjadi 3. Aqsal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi. Apa arti aqsal halqi? Aqsal halqi adalah pangkal tenggorokan. Apa aja hurufnya? Huruf hamzah dan huruf ha. Wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan, yaitu huruf ha, bukan ha, lebih bersih, dan ain. Yang ketiga, adnal halqi, ujung tenggorokan, huruf ghin dan kha. Jadi secara urutan dari tenggorokan paling bawah itu aqsal halqi, 2 huruf ha dan hamzah. Wasatul ha dan ain, lebih tinggi lagi dari aqsal. Yang lebih tingginya lagi, yang paling atas itu namanya adnal halqi. Seperti pada gambar hamzah dan ha, di situ paling bawah, gambar paling kanan itu lebih ke dalam tenggorokannya. Sedangkan kalau ain dan ha itu lebih ke atas lagi. Tanda hitamnya itu lebih di tengah. Sedangkan kha dan ghin itu ke atasnya lagi, hampir mendekati dengan rongga mulut kita. Seperti itu. Yang terakhir adalah al-khaysum. Apa arti dari al-khaysum? Artinya pangkal hidung, berarti semua huruf memanfaatkan hidungmu untuk mendengung. Ada beberapa huruf yang harus didengungkan. Secara penjelasan, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung, dan jika kita menutup hidung ketika membunyikan huruf, maka tidak dapat terdengar. Jadi nggak bisa keluar. Kamu mau menyebutkan huruf nun saat pakai tutup hidung, nggak bisa. Meskipun bibirmu bisa, tapi karena kita melalui hidung, maka karena hidung tertutup nggak akan bisa keluar nun bertasjid. Dan ini untuk al-khaysum, sifat-sifat ini biasanya bisa kita cari pada huruf-huruf yang bertasjid, yaitu nun tasjid dan mim tasjid. Atau yang lain, pada hukum tajwid mim sukun ada idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Atau yang keempat, pada hukum mim sukun pada tajwid. Pada tajwid ada hukum mim sukun yang bertemu mim dan ba. Jadi dari keempat pembagian ini, kalau memang kalian mau mempraktekkan dengan cara menutup hidung tidak bisa, berarti sudah benar. Kok masih saja bisa, berarti ada sedikit kurang pas di situ dalam penyebutannya. Itu mengenai pembagian dari makhorijul huruf. Secara ringkas, ada 5 pembagian makhorijul huruf: al-jauf, asyafatain, al-lisan, al-khaysum, dan apa satunya tadi?
al-halqu. Pak, apakah harus urut? Tidak. Yang jelas kalian tahu artinya dulu. Al-jauf itu apa? Al-lisan itu apa? Asyafatain itu apa? Al-halqu itu apa? Dan al-khoisum itu apa? Baik anak-anak, dari penjelasan singkat ini, sebelum Bapak kasih penjelasan mengenai tugas, ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau mau diaktifkan mikrofonnya boleh kalian aktifkan. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Boten nggih? Nah, Nggak ada, Pak. kalau Bapak lihat dari kalian saat masuk ke SMP, karena Bapak juga termasuk panitia penerimaan siswa baru, ada banyak kayak ijazah ya, atau sertifikat TPQ-mu dari SD dan nilainya lumayan. Bapak berharap dari nilai yang tercantum di sertifikat atau piagam atau ijazah TPQ-mu, Al-Qur'anmu, itu masih tertanam di diri kalian mengenai ilmu Al-Qur'annya, nggih? Bapak harap nanti bisa ngaji, bukan hanya sekedar nilai. Ya, alhamdulillah kalau memang nggak ada yang tanyakan. Kalau memang nggak ada, Bapak langsung lanjut ke tugas. Tugasnya ada di lembar terakhir ini. Sudah tampil di layar kalian? Sudah. Nah, nanti Yahya, mohon mikrofon matikan sebentar. Bapak jelaskan biar teman-teman yang lain juga dengar. Oke? Terima kasih. Untuk tugasnya nanti di tugas classroom kita, kalian di kertas HVS atau di buku tulis monggo. Tapi Bapak sarankan karena ini tugas biar nggak tercecer-cecer atau berbeda tempat, di buku tulis saja. Buat tabel seperti pada gambar yang tampil. Ada nomor urut, huruf hijaiyah, tempat keluarnya huruf hijaiyah, nama makhraj dari huruf hijaiyah itu. Berapa Pak? Total huruf hijaiyah ada berapa? Siapa yang tahu? 28. 28, betul. 28. Nah, kalian betul. Nah, dari 28 huruf hijaiyah pasti sudah memiliki tempat keluar sendiri, nama makhraj itu sendiri. Nah, tugas kalian, sebelum kalian upload tugasnya ke Classroom, buatlah di buku tulismu tabel seperti yang tampil dan urutkan huruf hijaiyahnya dari alif sampai terakhir. Apa huruf terakhir? Ya. Nah, huruf ya. Berarti huruf yang ke-28 itu huruf ya ya. Nah, jadi misalkan di situ Bapak kasih contoh nomor 1 huruf alif. Tempat keluar di mana? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nama makhrajnya apa? Al-jauf. Berarti al-jauf itu adalah penjelasan dari nama Indonesianya, nama bahasa kitanya itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apa hurufnya? Alif. Ada yang lain. Iya, Ta. Gimana? Itu soalnya sampai iya, Ta. Ya, 20 huruf hijaiyah semuanya kamu tulis dulu, baru kamu cari tempat keluarnya dan nama makhrajnya. Paham, nggih? Bentuk tabelnya sama seperti ini. Nomor urut jangan lupa kamu tulis dulu 1 sampai 28. Setelah itu huruf hijaiyahnya alif sampai ya, 28 huruf hijaiyah. Barulah kamu cari mana yang mudah kamu tulis dulu. Tempat keluarnya dulu Pak, mudah. Terus nama makhrajnya mudah, yang huruf apa? Itu. Mengumpulkan hari apa, Pak? Untuk terakhir mengumpulkan sekarang hari Kamis ya. Bapak kasih batas waktu sampai hari Rabu sebelum hari Kamis depan. Paham nggih? Jadi tugas ini Bapak harap kamu sudah selesai mengerjakan dan mengumpulkan sebelum kita masuk ke materi bab 2 di hari Kamis depan. Kalau sudah masuk hari Kamis depan, berarti nilai sudah Bapak rekap untuk bab 1. Kalau ada yang belum atau
telat, mohon maaf berarti kamu tidak ada nilai pada bab 1. Ngoten nggih? Jadi kita menghargai teman-temanmu yang mengerjakan lebih dulu sebelum waktu batas waktunya habis. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan. Jadi nggak ada yang ketinggalan nilainya juga. Nilai kan akan muncul. Sudah dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Nanti tugasnya setelah dibuat di lembar buku, di dalam buku tulis, buku BTK-mu, kamu foto. Pak, saya ada sampai 3 lembar. Ya kamu foto 3 kali. Gitu. Nanti baru kamu upload. Atau kamu buka Classroom, di situ ada fitur kamera, langsung kamu foto, otomatis dia masuk ke Classroom tanpa kamu cari fotonya di folder mana atau di mana tempatnya. Banyak kok caranya. Insya Allah kalau mapel lain sudah bisa kan ya. Atau yang kemarin tugas prakarya itu juga bisa. Caranya sama seperti itu. Sudah nggih? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, yang terakhir perlu diingat setelah kamu upload di paling bawah itu ada kolom komentar. Itu kamu tulis nama lengkap dan nomor absen jangan lupa. Karena yang kemarin juga Bapak sebutkan nama email banyak yang tidak sesuai dengan nama asli, yang sesuai absensi sekolah. Jadi biar Bapak nggak keliru ngisi nilai, nanti namanya si A Bapak isi di si C, kasihan, gitu ya. Sudah nggih? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan saat ini saja. Bapak tunggu sampai hari Rabu jam 10 malam. Iya, Pak. Siap, oke, terima kasih. Jam 10 malam hari Rabu terakhir. Lewat dari jam itu, mohon maaf, meskipun kamu mengirim, Bapak akan kasih nilai rendah atau tidak dikasih nilai. Cukup sekian dari Bapak. Kalau ada salah kata atau keliru, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di grup WA atau di Classroom-mu. Bapak harap kamu mengerjakan ya. Bapak akhiri, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untukmu dan masa depanmu menjadi sukses. Bisa Rasulullah Alfa.